Sebelumnya kan kita udah ngebahas tentang aksara Sunda Kabantenan, aksara Sunda Batu Tulis, yang sekarang aksara Sunda Prasasti Hulu Dayeuh. Untuk aksaranya itu udah ada bunyi A bawaan, jadi semuanya kaga, ngaca, ja, dan seterusnya ya. Jadi aksara konsonannya udah ada bunyi A. Ini vokal mandirinya. Nah, di sini saya udah nandain ya, untuk aksara yang nggak ada di prasastinya, saya apa ya, adaptasi sendiri dari bentuk aksara Sunda sebelum-sebelumnya ya, kayak gini bunyi ga kan bentuknya kayak gini tuh, melengkung gini. Sama di aksara Batu Tulis juga melengkung, di prasasti Linggawangi juga melengkung. Ya udah, berarti analoginya di Hulu Dayuh juga dilengkungin kayak gini bunyi ga-nya, tapi agak bersudut gini. Untuk Kak Mati juga sama, di aksara Sunda Kabantenan juga ada, di Batu Tulis ada ya. Terus di ya aksara Sunda Kawali juga ada. Maka di sini juga saya simpulkan, saya analogikan ada juga. Terus di prasasti Hulu Dayuh juga gak ada bunyi ca ya, gak ketulisin. Jadi saya pakai analogi juga. Di Sunda Kabantenan kan bentuknya kayak gini. Di Batu Tulis bunyi ca-nya itu kayak gini. Ya mirip-mirip kayak gitu. Ya udah, berarti saya analogiin kayak gini bentuknya. Ya. Jadi yang saya kotakin itu gak ada ya, gak ada di prasasti aslinya. Tapi saya adain berdasarkan analogi wa juga sama. Bunyi wa kan konsisten bentuknya kayak gini. Konsisten juga bentuknya tuh kayak gini ya, kayak bunyi G, si bentuk huruf wa itu kayak gini juga. Jadi berdasarkan konsistensi aksara-aksara yang lain ya, saya analogikan bentuknya juga kayak gini. Jadi memang di prasastinya banyak yang gak ada ya, bahkan ini pasangan hurufnya pun gak ada. Saya sama pakai analogi juga, bunyi O nya, bunyi E nya, terus bunyi Ra ya, saya pakai analogi. Sisanya itu asli ada di prasastinya, tapi yang saya kotakin titik-titik ini berarti gak ada aslinya di prasastinya. Tapi gak apa-apa, soalnya kan ini tujuannya supaya bisa dipakai nulis bahasa Indonesia atau bahasa Sunda kan, bahasa Sunda modern. Jadi saya kasih akomodasi beberapa huruf yang saya analogikan sendiri. Nah, sekarang lanjut aja langsung ke cara nulisnya. Contohnya nulis kata hawa. Nah, karena kita cuman ada bunyi wa, cuman bunyi a semua ya, ha sama wa ya, dua suku kata, ha, wa. Jadi kita cari aja bunyi ha langsung. Nah, ini tulis aja langsung. Ini ha, terus cari bunyi wa. Jadi kayak gini. Jadi dua huruf ini udah mewakili dua suku kata, yaitu ha sama wa. Contoh lain, misalnya darana. Di sini kan berarti ada tiga suku kata, da, ra, sama na. Berarti tulis aja langsung bunyi da, bunyi ra, sama bunyi na. Nah, kayak gini. Contoh lagi satu ya, misal saya wana. Cari bunyi sa, terus bunyi ya, terus bunyi na. Bunyi wa. Habis itu bunyi na. Jadinya sa, ya, wa, na. Nah, udah gitu aja. Nah, sekarang kita ada di sini bunyi vokal mandiri, yaitu bunyi vokal yang cuman bisa berdiri sendiri ya. Ada a, i, sama u. Nah, di prasastinya cuman ada bunyi ini ya. Jadi saya harus analogiin lagi ya. Untuk bunyi e-nya kan nggak ada. Nah, sekarang kita bunyi a dulu ya. Misal contoh ya, nulis kata ada. Karena dia sifatnya berdiri sendiri, jadi kan ini ada suku kata a sama da. Jadi tulis aja langsung a, terus da. Kayak gini. Jadi si vokal mandiri ini gak akan bisa ngubah si aksara dasar. Contohnya ya, misal nulis ba, terus pengen jadi i, kita malah ngide pakai yang ini misalnya ya. Tulis ba, terus i.
Nah ini gak akan bisa dibaca bi, dia malah jadi baik, karena sifat si vokal mandiri ini cuman bisa berdiri sendiri, jadi si konsonan ba ini gak akan terpengaruh jadi baik. Terus lanjut ini i, misal nulis kata isa, tulis i, terus sa, kayak gini, isa. Contoh lagi ini u, misal uwa, uwara, tulis u, terus a, terus ra, kayak gini ya. Nah terus untuk bunyi e nya gimana? Nah kita analogi di sini kan ada bentuk e, pasangan e ya, berarti tulis di kiri huruf, misalnya ema, berarti tulis dulu a, jadi si bunyi a nya yang kita modifikasi ya. Ini sah-sah aja karena kan buat menjaga orisinalitas bentuk aksara ya. Kalau ini saya terpaksa harus analogi atau adain aksaranya karena memang nggak ada total, tapi karena di sini ada bunyi a, ya kita modifikasi bunyi a gitu, nggak usah bikin bentuk e baru. Nah tulis di kirinya, jadi ini otomatis si a nya itu jadi e ya, asalnya a jadi e karena diubah vokalnya. Terus tulis ma, kayak gini. Sama juga buat o ya, pakai dasarnya a lagi, misal oma, tulis a. Nah taruh ini di kiri sama kanan, terus ma, jadi ini o, ini ma. Sama juga buat bunyi e, misalnya esa, misal esa ya, bunyi e. Jadi kalian harus bisa bedain antara bunyi e sama bunyi e. Kalau e itu kayak teman, kalau e bebek. Esa dasarnya a lagi, jadi esa. Nah di sini lanjut ada pengubah vokal. Kan di sini semuanya udah ada a bawaan. Nah misal kita mau menulis bunyi kata caki, misalnya caki, kita tulis ca, terus bunyi k. Nah di sini ada pengubah vokal i, taruh di atas huruf, kan ini di atas titik-titik berarti di atas huruf. Si k ini otomatis jadi ki. Ya contoh lagi, di sini ada e, misal nulis kata resa, tulis bunyi ra, terus bunyi e, terus bunyi sa. Jadi resa, si ra nya itu jadi re. Terus ada u, pengubah vokal u, misalnya busa, tulis ba, taruh di bawah ba jadi bu, terus sa. Terus ada pengubah vokal o, misalnya nulis kata dosa, tulis da, terus kanan kirinya ini jadi do, terus sa. Terus ini ada pengubah vokal e, misalnya beda, tulis ba, terus taruh di kiri huruf, terus da, jadi beda. Terus di sini ada penambah bunyi ang, ada ang mati, misalnya nulis kata yang, tulis aja ya. Nah terus ini ditaruh di atas huruf, jadi yang. Atau misal nulis barang, tulis ba, terus ra, terus tambahin ang jadi barang. Terus di sini ada penambah bunyi h, h mati. Jadi ini cuman bisa ditaruh di akhir huruf ya, di akhir bunyi. Misal nulis bah wa,
ba, terus tambahin di kanan huruf jadi bah, terus tulis wa jadi bahwa. Terus di sini ada sisipan ra. Contohnya tulis kata praja, tulis pa. Nah terus ini ditaruh di bawah kayak gini, jadi pra, terus ja. Terus ada sisipan ya, misal nulis kata Kiara, tulis K, terus taruh di kanan ke atas, jadi Kia, terus Ra. Terus di sini ada pemati huruf. Misalnya si bunyi K pengen jadi bunyi ak. Nah, taruh di kanan kayak gini. Misal nulis kata teman, cari bunyi ta, terus terus ma, terus n, terus matiin. Jadi teman, teman. Terus di sini ada bunyi re. Misalnya nulis kata kerta, tulis k, taruh di bawahnya kayak gini, jadi kre, terus ta, jadi kereta. Terus di sini ada bunyi re. Misal nulis kata resah, tulis bunyi re, ra, terus jadi re, terus sa. Di situ pakai h mati, resah ya. Nah, terus di sini ada bunyi nga sama bunyinya. Jadi kita gak usah ngegabungin n sama g. Misal nulis kata ngarang, nyawa, tulis nga, terus ra, terus ada pakai ang mati, tulisnya, terus wa, jadi nyawa. Kita coba bikin kalimat yang agak panjang. Nah, kalau ada yang mau ditanyain silahkan tulis di kolom komentar ya.